Efesus 5 ayat 25-30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kristus adalah kepala jemaat yang sangat mencintai kita, sehingga ia rela menyerahkan dirinya. Dan seorang suami adalah kepala istri yang harus mencintai istrinya, menyayangi istrinya, dan merawat istrinya, bukan untuk disakiti. Untuk kali ini, saya ingin membagikan sharing dari seorang teman saya. Teman saya ini mempunyai tiga orang anak, dan suaminya itu dari sejak 5 tahun dia menikah, bolak-balik selingkuh, tidak pernah puas dengan satu wanita. Jadi kalau misalnya suaminya ini selingkuh dengan satu perempuan, lepas nanti ke perempuan yang lain gitu. Bahkan selingkuhannya itu bisa dibawa ke dalam rumahnya tanpa takut sama sekali dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Tidak ada rasa seperti gimana gitu. Selingkuh buat dia tuh sudah rasanya sudah biasa. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi membawa selingkuhannya itu ke dalam rumahnya. Dan teman saya ini dia tidak berani untuk ribut, untuk protes, untuk marah, bertengkar, sama sekali dia tidak berani. Jadi kalau dia misalnya protes atau tegur atau gimana, dia akan didiamin sama suaminya gitu. Jadi dia lebih milih diam dan mengalah. Tapi diam dan mengalah itu membuat suaminya semakin menjadi-jadi, terus berulang-ulang kali untuk selingkuh. Bahkan suaminya dan mertuanya itu bekerja sama kong kali kong. Jadi mereka merencanakan untuk teman saya ini supaya dia pergi dari rumah dengan sendirinya. Jadi mereka bekerja sama, suaminya dan mertuanya itu membuat istrinya itu pergi dari rumah dengan sendirinya, dan secara tidak langsung mereka ngusir ya, tapi secara halus, karena mereka tidak main kasar, mereka tidak mau usir teman saya ini dengan kasar, karena mereka takut dengan omongan orang, dengan gimana nanti omongan dari keluarganya, keluarga besarnya, relasi bisnis dari mertuanya gitu. Jadi mereka menjaga nama baik. Tapi mereka buat teman saya ini menderita sedemikian rupa, fisik batin ya, sehingga teman saya ini tidak dikasih duit, sepersen pun tidak dikasih duit. Mereka tinggal di kota S. Jadi saat itu ekonomi keluarga teman saya ini sedang tidak membaik. Mertuanya ini tinggal di kota B. Nah, mertuanya ini suruh anaknya dan cucunya pindah ke kota B untuk meneruskan bisnis orang tuanya gitu. Tapi suruh jangan istrinya dibawa, maksudnya mantunya jangan ikut gitu. Jadi teman saya ini ditinggal di kota S. Dia tidak boleh ikut. Suaminya pergi dengan 3 anaknya tanpa dia hanya ditinggalkan uang 300.000. Terus anaknya yang nomor 2 dan 3 tuh nangis-nangis kepengen mamanya ngikut.
Akhirnya baru diizinkan untuk ikut mamanya ke kota B. Tapi setelah di kota B, beberapa hari kemudian suami dan anaknya itu pindah lagi ke kota S. Itu dia ditinggalin di tempat mertuanya, ya dipojokkan, dibuat sedemikian rupa supaya dia itu tidak betah di sana, menderita fisik, menderita batin segala macam lah intinya ya. Dia tidak ditinggalkan duit sama sekali, benar-benar batinnya tersiksa. Akhirnya teman saya mencari pekerjaan dan dia mendapatkan pekerjaan di kota lain. Dan suaminya itu sudah tidak mau. Memang dia tuh kan punya rencana supaya istrinya itu pergi dengan sendirinya tanpa diusir. Sebenarnya mereka tuh mengusir, tapi tanpa mereka usir, istrinya supaya dibuat pergi, dibuat menderita sedemikian rupa supaya istrinya tuh tidak tahan, kemudian istrinya pergi. Dia setelah itu membuat gosip kemana-mana kalau istrinya lah yang meninggalkan ketiga anaknya dan suaminya gitu. Anaknya diracuni pikirannya supaya dia membenci mamanya. Anaknya yang pertama benci sekali dengan mamanya, chatting pun tidak mau, ketemu pun tidak mau gitu. Jadi anaknya yang kedua, yang ketiga pun, tapi anaknya nomor 2 dan 3 mereka tetap menyayangi mamanya. Kemudian teman saya ini menghubungi suaminya, mau taruh di mana statusnya mereka. Suaminya menjawab dia tidak mau tahu lagi urusan dia, terserah dia mau apa. Digugat cerai pun dia nggak mau. Suaminya itu tidak mau menceraikan istrinya. Dia sengaja dia tidak akan menceraikan. Dia tidak menceraikan teman saya itu bukan karena dia cinta atau suka atau masih sayang, tapi dia sengaja dia buat status itu menggantung supaya teman saya ini tidak ada status, tidak bisa buat apa-apa, buat surat-surat juga nggak bisa ya. 7 tahun lamanya teman saya ini berpisah. Teman saya minta rujuk pun, sampai mohon-mohon pun suaminya tidak mau. Minta pisah pun, status untuk bercerai juga masih tidak mau. Anaknya yang nomor 1 membencinya dengan sangat. Anak-anak yang lain tidak diizinkan untuk melihat mamanya. Teman saya ini berdevosi kepada Santa Monica. Dia berdevosi, berdoa untuk kelembutan hati anaknya, agar anaknya membuka hatinya untuk mau menerimanya, untuk mau melihat mamanya, untuk mau memaafkan mamanya. Karena anaknya itu sudah diracuni pikirannya untuk membenci mamanya sendiri. Dan teman saya ini juga berdoa untuk suaminya agar suaminya mau membuka hatinya, mau rujuk lagi. Ia berdevosi ke Santa Monica. Dan apapun yang terjadi pada suami dan anak-anaknya, ia menerimanya dengan tulus. Apapun itu, ia akan menerimanya dengan senang hati, dengan ikhlas. Tak lama kemudian, setelah 7 tahun mereka berpisah, dia mendapatkan kabar dari anaknya bahwa suaminya sakit, suaminya kena stroke. Dan sekarang suaminya sampai sekarang ini stroke, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan teman saya ini datang untuk mengurusi suaminya. Anaknya minta maaf kepada mamanya bahwa selama ini dia salah, bahwa selama ini dia diracuni oleh keluarga suaminya dan suaminya untuk membenci mamanya sendiri. Saudaraku, apakah seorang wanita dinikahi
hanya untuk dibuat menderita. Suami-suami bukankah harus menyayangi, mencintai, merawat istrinya? Istrinya itu adalah penolong baginya. Dinikahi bukan untuk disakiti. Hai suami-suami, saat ini mungkin kalian masih kuat. Kalian masih mempunyai wanita simpanan. Kalian masih kuat, kalian masih mempunyai uang yang banyak. Tapi siapa yang bisa menghindar dari kematian? Siapa yang bisa menghindar dari penyakit? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari kematian ataupun penyakit jika itu sudah menyerang Anda. Kita yang sekarang ini masih hidup, masih ada kesempatan bernafas. Gunakanlah kesempatan itu untuk sebaik-baiknya. Mencintai istrimu, menyayangi istrimu, merawatnya dia. Jangan engkau sakiti. Jika kalian tidak mempunyai waktu lagi, kalian tidak punya kesempatan itu. Mari suami-suami, bertobatlah saat ini. Jangan tunggu nanti-nanti, karena kesempatan itu akan hilang jika kalian tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya.